Menteri Agama yang kedua kali tidak datang di Pansus Haji. Katanya ini untuk klarifikasi terkait dengan tuduhan dan kesalahan. Tetapi Menteri Agama malah ke Arab Saudi, ke Eropa. Bagaimana menurut kalian? Apakah menghadiri undangan dari berbagai negara itu lebih penting daripada menghadiri Pansus Haji? Atau ini sebuah permainan Pansus Haji yang memang mengundang pada waktu yang tidak tepat, sehingga seakan-akan Gusmen bermasalah. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pansus Haji memanggil serius Gus Yakut untuk mengklarifikasi berbagai temuan dan kesalahan yang dilakukan oleh Kementerian Haji. Hubungannya dengan Haji 2024 kemarin, kata Pansus, banyak kesalahannya, meskipun secara pribadi saya mungkin tidak melihat seperti itu. Maka di sini saya juga agak bertanya-tanya, mengapa Pansus serius seakan-akan permasalahan banyak hanya pada proses pemanggilan Menteri Agama selalu tidak ada. Bertanya-tanya karena mengapa kok pas tidak ada? Apakah ini pemanggilannya yang tidak pas, maksudnya asal memanggil Kementerian Agama, Gusmen harus mengikuti panggilan itu, atau memang Gus Menteri sebetulnya pengen hadir, tetapi ada undangan dari luar negeri, Arab Saudi, Eropa, yang semuanya juga untuk kebaikan negeri. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dengan Pansus Haji dan mengapa dua kali bahkan hampir ketiga, kalau tidak bahasanya Pansus Haji, nanti akan mengambil atau meminta penegak hukum untuk mendampinginya. Kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Pertama kita baca yang ada di CNN Indonesia. Dua kali mangkir, Yakut kembali dipanggil Pansus Haji pekan depan. Ini yang menjadi keputusan Pansus Haji pekan depan. Apakah Menteri Agama ada atau tidak? Pokoknya pekan depan dipanggil. Wah, ini ngeri. Bisa-bisa nanti tidak bisa hadir lagi. Pansus Haji di Detik, Pansus Haji DPR sudah punya kesimpulan. Menak Yakut langgar banyak undang-undang. Wah, kalau terjadi pelanggaran itu, ya bahaya untuk negeri ini. Tapi kalau ini sebuah kesimpulan yang tidak berdasarkan dari Gusmen atau yang sebenarnya, ya ini malah menjadi yang perlu diluruskan. Selanjutnya di Kompas, Menak Yakut mangkir pemanggilan Pansus Haji karena keluar negeri. Karena keluar negeri diminta, maksudnya ada undangan. Jadi sebetulnya tidak mengada-ngada, faktanya memang ada undangan luar negeri. Sehingga pertanyaan tadi adalah lebih penting mana? Karena faktanya Gusmen itu hanya satu, tapi diundang oleh dua lembaga atau tiga lembaga yang berbeda. Kemudian di Tempo judulnya, Pansus Haji berpulang panggil paksa Menak Yakut jika 3 kali absen dari panggilan. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Tempo dan kemudian yang lainnya kita tambahkan. Supaya nanti kita bisa clear terhadap sebuah cerita dari berbagai media. Tempo, Pansus Haji berpulang panggil paksa Menak Yakut jika 3 kali absen dari panggilan. Ini adalah sudah semacam titik nadir kesabaran teman-teman Pansus Haji. Tempo.co Jakarta, panitia khusus angkat haji DPR
menyebut ada kemungkinan untuk memanggil paksa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk menghadiri panggilan sidang perihal temuan pelanggaran penyelenggaraan haji. Bahasanya ini adalah ada kemungkinan, jadi kelihatannya menakut-nakuti. Anggota Pansus Haji DPR Wisnu Wijaya mengatakan hal ini dimungkinkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, DPR, DPRD, dan DPD MD3. Dia mengungkapkan timnya bisa melibatkan aparat penegak hukum dalam hal ini dengan catatan jika Menak mangkir hingga pemanggilan ketiga. Wah, ini mengancam atau menakut-nakuti. Sama saja. Jadi sesuai dengan Undang-Undang MD3 pemanggilan pertama, kedua, ketiga, maka boleh kami menyertakan aparat penegak hukum. Kalau tidak hadir, mereka menunggu hasil rekomendasi kesimpulan dari Pansus. Sebelumnya, Pansus Haji telah mengundang Menak Yakut untuk menghadiri panggilan sidang guna memberikan keterangan terkait temuan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Pansus telah mengirimkan undangan untuk sidang yang akan digelar pada 18 hingga 20 September di ruang sidang Pansus Haji DPR, namun hingga hari kedua Yakut masih absen. Ketika dihubungi pada hari Selasa 17 September, juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi mengatakan bahwa Yakut tengah berada di Arab Saudi. Kan sudah diinfo sejak awal bahwa Pak Menteri terjadwal memenuhi undangan Menteri Haji Saudi. Senin kemarin, hari ini pun masih di Saudi bersama jajaran PHU, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, untuk persiapan haji tahun depan. Wah, ini yang nggak beres itu pansusnya yang ribetin atau Pak Menterinya. Wah, nanti kita kupas. Ana menyebut keberadaan Yakut di Arab Saudi sudah diketahui oleh tim Pansus Haji yang sebelumnya juga sedang di Arab Saudi untuk mengecek fasilitas penyelenggaraan haji bagi jamaah haji Indonesia. Loh, kok bisa? Mereka juga berada di sana. Namun Wakil Ketua Pansus Haji Marwan Desopang membantah klaim tersebut. Dia menyatakan belum ada pemberitahuan resmi ke Pansus terkait perjalanan Yakut ke Arab Saudi itu. Marwan menyebut dia hanya mengetahuinya dari pemberitaan di media. Tahu dari media, tapi pemberitaan resminya nggak ada, kata Marwan, dikonfirmasi oleh Tempo. Coba kita lihat di lainnya. 2 kali manggil, kemudian Menak Yakut langgar banyak undang. Menak Yakut langgar banyak undang-undang. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi antara Pansus Haji dan Gusmen, Menteri Yakut, terkait dengan proses pemanggilan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini adalah sebuah pemanggilan yang serius sehingga Menteri Agama harus datang, atau ini adalah panggilan yang berdramaturgi digunakan untuk bagaimana seakan-akan semua kesalahan adalah di Gusmen? Menurut analisis saya, pertama, Pansus Haji pada hari ini memang sudah bekerja, sudah memanggil beberapa pihak, dan semuanya bisa melihat dari tayangan langsung di berbagai media. Apakah tayangan langsung atau tunda pun semua bisa melihat. Di situ banyak cercaan. Teman-teman DPR seperti sang hakim mempertanyai berbagai permasalahan tentang haji. Dan pada kesempatan selanjutnya, memanggil Menteri Agama 2 kali tidak bisa. Salah satunya adalah di Arab Saudi bersama teman-teman Dewan. Yang kedua adalah hadir di acara internasional, menghadiri acara yang tidak main-main, yaitu menghadiri acara yang di situ bagaimana menjaga atau membuat jejaring terkait dengan internasional.
Kalau menurut saya, ini kurang sabarnya teman-teman DPR untuk berkomunikasi lebih mendalam dengan Gus Menteri. Ketika ada salah satu pihak yang tersinggung, maka selanjutnya relasi antara legislatif dan eksekutif adalah seakan-akan yaitu menafikan keberadaan lawan atau menjatuhkan keberadaan lawan. Kalau menurut saya lebih baik cara komunikasi antara legislatif dan eksekutif itu diubah supaya Gusmen, Kementerian Agama itu bukan orang-orang yang diberi label tersangka atau terdakwa. Ini adalah hubungan antara legislatif dan eksekutif, bahwa keduanya adalah wajib bekerjasama untuk mensukseskan keberadaan ibadah haji. Bahwa pansus haji itu dibentuk, iya, tapi bahwa mempersiapkan haji tahun selanjutnya itu perlu. Bahwa hadir di berbagai acara internasional itu ketika ada undangan juga perlu dari Kementerian Agama. Yang perlu menjadi catatan, bagaimana undangan diberikan pada yang cocok, di mana Gusmen itu tidak berada dalam luar negeri atau tidak berada pada tugas ke luar negeri. Menurut saya itu catatan yang pertama. Jadi di sini menurut saya supaya terjadi equal di proses penegakan hukum, ini sebenarnya bukan proses penegakan hukum ya, proses klarifikasi terkait dengan berbagai, bahasanya DPR Pansus adalah temuan kesalahan atau berbagai problem haji 2024. Kalau masing-masing merasa equal, maka mendiskusikan terkait dengan sebuah permasalahan di sini adalah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima, itu selanjutnya bisa lancar. Tidak ada tema adikan, adigung, adikuno. Tidak ada yang merasa lebih seperti dewa, padahal sebetulnya ya pada posisi ini seharusnya sama. Yang kedua, bahwa hadir di undangan internasional terkait dengan bagaimana pengembangan religi itu penting. Bahwa mempersiapkan haji 2024 itu juga penting. Tetapi bahwa pansus haji disikapi serius itu adalah juga penting. Di sini tidak saling menafikan keberadaan pentingnya itu. Kalau di analisa yang pertama terkait dengan komunikasi, pada analisa yang kedua ini adalah keberadaan program ini adalah bukan program yang sesaat. Bisa dibandingkan dengan program tahun-tahun sebelumnya, 2023, 22, 21 dan sebelumnya, ataupun dalam selanjutnya. Hanya kalau ini sudah masuk wilayah politik, like and dislike, ini menjadi masalah. Jadi, orang kalau sudah melihat itu ada kesalahan, maka selalu yang ditampilkan salah. Meskipun sebetulnya haji 2024 dengan 2023 itu sama. Hanya mungkin panitianya berbeda, menterinya sama. Tapi ketika sudah mengatakan salah, maka ini dicecar terus. Ataupun sebaliknya, bahwa kalau dalam proses pemanggilan itu kementerian, Gusmen juga mempunyai persepsi ini apa-apaan legislatif, maka pikirannya juga menjadi sama. Di sini kalau menurut saya, bagaimana program ini adalah program jangka panjang. Bahwa pansus haji ini iya, tetapi ketika ada hubungannya dengan 1 Oktober pelantikan DPR RI, bukan berarti ini adalah selesai. Menurut saya ini bukan karena mengulur-ngulur. Toh sebagian anggota DPR
terpilih lagi di DPR RI dan kemungkinan akan melanjutkan pansus ini. Tetapi sebaliknya ya, bahwa belum tentu sang menteri itu adalah melanjutkan atau mungkin juga melanjutkan. Nah, pada posisi transisi ini menurut saya keduanya malah membangun komunikasi yang baik. Kemudian yang ketiga, bahwa urusan haji ini memang tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menarik anggaran, maksudnya berlebih, ataupun dipermainkan untuk bla 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 bla. Tetapi sebaliknya, pikiran negatif orang-orang yang melihat secara negatif, maka itu juga harus bisa dikelirkan sehingga berbagai pemberitaan bisa diluruskan. Diklaimkan bahwa ini bermasalah dengan pengalihan dari haji biasa ke haji plus dan selanjutnya. Maka ini sekali lagi perlu ada semacam keadilan secara kolektif untuk dua lembaga. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kalau melihat proses dialog yang seperti itu, saran saya sih, jadikan Pansus Haji dan Kementerian Agama ini adalah solusi untuk memperbaiki, menciptakan haji yang lebih baik di 2025, bahwa masyarakat muslim semangat hajinya semakin tinggi dan tempatnya tidak semakin banyak, antriannya panjang, dan politik itu bukan untuk menghakimi seseorang, tetapi adalah bagaimana aspirasi rakyat terkait dengan ibadah itu tersalurkan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi referensi bagi kita bersama. Harapannya adalah Gusmen punya waktu yang tepat, Pansus Haji juga punya waktu yang tepat untuk bisa bertemu, sehingga tidak saling menafikan menyalahkan, dan selanjutnya akhirnya solusi itu hadir. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.